Apa kabar Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kembali kita bersama-sama bersekutu untuk kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing secara virtual. Dan kita hendak menghayati kebenaran firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Berkisah tentang hidup dalam Roh Kudus agar kita bisa berbuah. Sampai hari ini saya ingin mengatakan begini. Saya mendengar pernyataan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Hukum ada untuk dilanggar. Mengapa begitu? Karena seringkali peraturan hukum membuat manusia seorang tidak bebas, terpenjara, tidak merdeka. Apa-apa diatur, apa-apa nggak boleh, dan apa-apa dilarang. Kalau hidup yang seperti itu kan berarti apa bedanya dengan hidup di dalam penjara, hidup dalam ketidakmerdekaan. Tapi sebenarnya apa hakikat dari hukum atau peraturan, Ibu Bapak dan saudara-saudara? Yaitu selain mengatur agar segala sesuatu menjadi tertib, tetapi juga ketika ada orang yang melanggar dan membuat segala sesuatu menjadi tidak teratur, tidak tertib, maka mereka akan dikenai hukuman. Mereka akan mendapatkan sanksi. Tetapi hari ini, nilai mulia, saya katakan begitu, nilai mulia dari hukum, peraturan, yang maksudnya adalah baik, makin lama makin luntur. Karena hukum dianggap tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Hukum ada untuk membatasi, tapi juga membeda-bedakan. Orang ini boleh melakukan itu, yang lain tidak boleh. Membeda-bedakan, kelompok ini boleh, kelompok itu tidak boleh. Itu yang terjadi dengan hukum dan peraturan di zaman ini. Hal inilah yang coba dilihat secara serius oleh Rasul Paulus di jemaat Roma. Dia melihat soal hukum dan peraturan. Terkadang sangat berbeda dengan apa yang menjadi hakikat utamanya. Yaitu perdebatan panjang dan rumit tentang hukum Taurat dan apa yang Tuhan ajarkan sebagai hukum Kristus. Nilai mulia dari hukum Taurat di jemaat Roma semakin hari semakin luntur. Hukum Taurat diberlakukan hanya untuk menghukum orang lain, mengekang, melarang ini dan itu. Hukum Taurat telah kehilangan nilai-nilai untuk menghidupkan dan untuk membebaskan. Padahal hukum Taurat yang dibawa oleh Musa kepada bangsa Israel awalnya agar bangsa Israel hidup dan menghidupi sesamanya. Tapi pada akhirnya hukum Taurat semakin hari semakin luntur dan membuat orang lain terpenjara, tidak merdeka. Karena itu Rasul Paulus ingin menekankan kembali tentang Kristus dan hukum Taurat. Bagi Rasul Paulus, menjalani hukum Kristus pasti berbeda ketika menjalani hukum Taurat yang semakin hari semakin luntur itu. Bagi Kristus, segala sesuatu sudah dimerdekakan. Karya-karya Kristus membebaskan manusia dari keterpenjaraan, justru melalui hukum yang selama ini mereka jalani. Karena itu, bagi Kristus, modal utamanya adalah kalau mereka menjalani apa yang menjadi ketentuan Kristus, manusia dibebaskan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Sebab ketika mereka masih hidup dalam hukum Taurat, bukannya mereka hidup dalam kebaikan, justru mereka semakin punya niat untuk melanggar apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena itu kita mau belajar saat ini bahwa Kristus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan karena itu jemaat di Roma hendak melakukannya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Karena ketika orang hidup dalam hukum yang memenjarakan, hukum yang mengatur ini dan itu, yang membuat mereka menjadi terbatasi, yang membuat mereka semakin dibeda-bedakan, maka hidup yang seperti itu bukanlah hidup yang sejahtera.
Dan karena itu Rasul Paulus sekali lagi mengajarkan kepada kita semua, milikilah hukum yang diajari oleh Kristus, yang dasar utamanya adalah kasih. Kasih karena peduli kepada manusia. Ketika ia mati, ia bangkit, kemudian disitulah kehidupan boleh berjalan dengan baik. Ketika Tuhan menjadikan hidupnya sebagai aturan yang membuat kita juga bisa mencontohnya. Karena itu kita harus mengubah cara pikir lama kita tentang hukum dan peraturan, yang mengatakan bahwa hukum peraturan untuk dilanggar, hukum adalah untuk membatasi, hukum jadi membeda-bedakan, peraturan malah dipakai buat menghukum orang. Kita harus mengubah itu semua. Sebab dalam Kristus hukum untuk menyejahterakan agar orang lain hidup. Dan karena itu hukum Allah dinyatakan justru untuk membebaskan manusia. Dan manusia berpartisipasi untuk menyejahterakan sesamanya yang lain. Dan disitulah Tuhan mengajarkan tentang bagaimana hidup di dalam roh. Ketika kita menjauhi tabiat-tabiat lama kedagingan kita dan menjalankan watak dan karakter roh Allah, roh Kristus dalam keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan saat ini? Di masa pandemi ini ada banyak sekali aturan, peraturan, ketentuan, hukum bagi kita semua. Misalkan kita harus melakukan social distancing, physical distancing, bahkan juga protokol kesehatan. Maka semuanya itu harus benar-benar kita patuhi, bukan malah dilanggar, bukan malah diabaikan. Dengan cara menaati semua ketentuan tadi, bukankah kita sedang menyelamatkan kehidupanmu dan kehidupan sesama? Melainkan kalau kita melanggarnya, maka kita membuat orang lain celaka, diri kita pun juga jadi celaka. Dan karena itu mari bersama-sama, hukum ada bukan untuk dilanggar, tapi hukum ada untuk menghidupi dan menyejahterakan kita semua. Seperti itulah hidup dalam Kristus. Ditaati, dilakukan untuk menyejahterakan dirimu dan juga menyejahterakan sesama manusia. Itulah ciri-ciri orang yang hidup, bertumbuh, berbuah di dalam roh Kristus. Tuhan memberkati.